Erwin mendengar saja, kagum. Bagaimana wanita aneh ini sampai-sampai bicara ke soal sementara orang besar yang mencuri dari negara dan rakyat. Boleh saya bertanya? Sela Erwin kemudian. Mengenai apa? Saya bertambah heran. Mula-mula melihat cara ibu, ketika mulai pertama bertemu dengan saya. Kemudian kehebatan ilmu ibu. Kini ibu bicara tentang politik, tentang rakyat dan negara. Siapakah ibu sebenarnya? Wanita itu tertawa, atau lebih baik kukatakan senyum. Sudah kukatakan, namaku Saudah. Orang biasa. Tidak mungkin ibu tidak punya riwayat dulu-dulunya. Kau gigi juga Erwin. Begini, aku dilahirkan sebagai bayi dari rahim ibuku. Setelah besar dan bersekolah sampai ke sekolah menengah di zaman Belanda, aku meneruskan sekolah ke tingkat menengah atas, akhirnya sampai juga ke fakultas jurusan hukum. Pada tingkat 4 aku kawin dengan seorang berpangkat. Jangan kau tanya namanya, tapi dia orang dari daerahmu, dari Tapanuli Selatan sana. Sedangkan aku lahir dan dibesarkan di Bandung. Suamiku itu baik sekali, bagiku rasanya takkan ada laki-laki melebihi dia di dunia ini. Tetapi Tuhan memanggilnya pulang, ketika dia menunaikan tugas di perbatasan Kalimantan. Saudah diam, dia sedih terkenang masa lampau. Erwin juga diam, dia tidak mau mengganggu keheningan yang begitu dibutuhkan oleh Saudah. Setelah itu Saudah melanjutkan kisahnya. Aku sakit-sakitan memikirkannya, karena ketika itu rupaku lumayan, maka banyak orang mendekati aku. Mereka pikir aku janda muda yang masih perlu dampingan seseorang suami. Ada yang menawarkan bantuan, menawarkan diri dan macam-macam. Kemudian aku menjauh dari kota yang banyak maksiatnya ini. Aku mengaji dan sembahyang, sampai aku mengikuti jejak suamiku yang kucintai itu. Erwin merasa bahwa dia berhadapan dengan roh atau penjelmaan Saudah yang sudah mati. Tetapi anehnya dia tidak merasa takut. Bagus, kau tidak takut padaku, kata Saudah. Aku tak suka kekerasan, suamiku pun tak suka kekerasan. Tetapi, ada kalanya kekerasan harus digunakan untuk mencapai suatu perdamaian atau kedamaian. Suamiku itu mati karena kekerasan. Gugur di medan laga. Saya juga tidak suka perkelahian atau kekerasan Bu, kata Erwin. Aku tahu, makanya aku tidak melarang kau. Tetapi apakah kau punya cukup bekal untuk menghadapi dia? Itam itu orangnya hebat, binatang pun dapat disuruhnya. Dia kebal, tak dimakan senjata api atau tajam. Erwin tidak berpikir sejauh itu. Tapi tiap orang kebal punya kelemahannya. Sebenarnya curang kalau kukatakan di mana kelemahan itu. Tetapi juga tidak adil kalau orang biasa semacam kau berhadapan dengan orang kebal seperti Itam. Erwin memasang telinga baik-baik. Rambutnya, kata Saudah. Kalau kau bisa mencabut beberapa helai rambutnya akan hilang kekebalannya. Tapi itu pekerjaan sulit. Dia tentu akan menjaga itu. Nah, kita sudah sampai, kata Saudah. Tanpa disadari oleh Erwin, memang mereka sudah tiba di tempat tujuan. Sudah di pekarangan rumah Itam. Dia masih ingat. Masuklah, aku mau pergi, kata Saudah. Ya, terima kasih ibu. Dengan apa harus kubalas budi baik ibu? Dengan berbuat kebajikan kepada sesama manusia. Sayangi istrimu. Dia anak baik. Jangan kau hianati dia. Ingat, jangan kau hianati dia. Dia pun hilang. Tetapi Erwin tidak segera mengetuk pintu. Dia masih menunggu. Dia ingin masuk dengan badan harimau. Tetapi dia masih tetap manusia biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan jadi manusia harimau. Dia jadi terkejut, ketika seorang menegur dia. Seorang anggota Hansip yang lalu di jalan raya. Kata Erwin, dia mau ke rumah Pak Itam. Mau minta obat, katanya. Percayalah Hansip itu, karena dia memang terkenal sebagai dukun. Kini dia terpaksa mengetuk pintu. Kalau tidak, Hansip itu akan curiga dan menangkap dirinya. Pintu dibuka oleh Itam sendiri. Dia kaget, kenapa Erwin datang. Padahal dia bermaksud mau mencegat Erwin besok di suatu tempat. Untuk dibinasakan.